Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di Peternakan Ujung Kampung, channel yang membahas mengenai pertanian dan peternakan khususnya unggas. Nah, hari ini kebetulan ini telur-telur entoknya baru menetas. Jadi ini ada 9 nih tadi, baru kebetulan saya lihat baru menetas 1, cangkangnya sudah saya keluarkan. Jadi yang ini tersisa tinggal 8. Nah, jadi ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara perawatan anak entok yang baru menetas dari 0 sampai umur 30 hari. Jadi untuk pertama-tama itu saat telurnya seperti ini ya, kita lihat. Jadi untuk telur entok itu cangkangnya memang lebih keras ya ini. Jadi lihat, kalau seperti ini udah hampir siap menetas nih. Nah, jika teman-teman biasanya kan kalau peternak masih baru, saya dulu juga gitu, kalau baru retak sedikit seperti ini bisa dilihat. Nah, ini kan baru retak sedikit ya, mungkin ini lebih jelas. Nah, baru retak seperti ini tuh jangan diganggu ya kalau baru retak seperti ini. Karena kalau yang seperti ini misalnya diganggu, itu biasanya masih belum, bagian perutnya itu belum, ini kuningnya masih ada, jadi belum menyatu jadi daging, belum menyatu sama perutnya. Tapi jika telurnya sudah retak seperti ini, bisa dilihat ini kan udah banyak nih. Nah, retak seperti ini kalaupun dibantu itu sudah tidak pendarahan lagi, dijamin. Saya sudah berapa kali mencoba ya. Nah, jika yang apalagi yang udah seperti ini nih, udah mau keluar, nah ini dijamin. Tuh udah mau pecah. Ini tidak akan pendarahan, aman untuk dibantu jika pengen dibantu ya. Nah, ini juga kalau udah modelnya koyak seperti ini sudah aman, langsung diangkat aja pasti aman, tidak mungkin pendarahan. Tapi beda kalau yang masih seperti ini. Nah, seperti ini belum boleh dibantu, biarkan saja sendiri. Seperti ini paling besok udah menetas ya. Biasanya dari mulai pecah sedikit, kalau ini kan udah agak banyak nih pecahnya. Nah, ini hari ini udah menetas. Tapi kalau masih dikit banget kayak gini ya teman-teman, mana tadi ya. Nah, ini biasanya kalau baru seperti ini paling cepat ya besok baru bisa menetas. Nah, lanjut lagi. Nah, itu minti entok. Mengenai perawatannya itu, pertama ya seperti itu ya, tadi telurnya jangan diganggu-ganggu lah, kecuali yang udah terbuka seperti itu. Tuh kayaknya mau keluar sendiri. Oke. Saya sampai lupa tadi. Nah, jangan diganggu. Kemudian setelah menetas seperti itu kan masih basah bulunya. Nah, jika masih basah seperti itu jangan dipindah ya, tetap kalau kalian punya box brooding, jadi ada pemanas sendiri ya, digabung ke dalam boxnya. Tapi jika tidak punya, hanya punya mesin tetas, ya dibiarkan saja seperti ini sampai bulunya kering. Kalau bulunya kering itu kan halus nanti bulunya, itu baru boleh dipindah ke box yang pakai sistem lampunya, nggak perlu 24 jam, pagi sama malam aja, malam sampai pagi maksudnya. Oke. Nah, kemudian jika teman-teman penetasan anak DOE nya atau anak entoknya itu dari indukan ya, bukan dari mesin tetas, itu bisa juga saat misalnya itu dua-duanya mau keluar bersamaan. Nah, misalnya teman-teman dari indukan alami ya. Nah, indukan alami itu jika sudah menetas seperti ini ya, itu paling lama 2 hari itu harus sudah diambil. Kalau tidak diambil nanti udah ada bonding atau ikatan antara ibu dan anaknya ya. Jadi anaknya nanti akan manggil-manggil dan ibunya juga manggil-manggil mencari anaknya. Makanya sebelum 2 hari atau paling lama 2 hari itu anaknya sudah harus dipisahkan. Agar apa? Nanti tidak induknya itu tidak merawat. Kalau tidak merawat otomatis kan nanti akan lebih cepat bertelur lagi, sehingga produksi anak-anak minti teman-teman bisa cepat banyaknya. Itu untuk tahap awal ya.
Wah, ini pas kebetulan prosesnya mau keluar ya. Ini bisa dilihat nih. Nah, keluar sendiri udah keluar. Wah, tuh kebetulan nih, jarang-jarang kita ambil cangkangnya ya. Tuh dia udah bisa sendiri. Nah, ini lihat dia kalau udah pecah, ini bagian plasenta telurnya itu lepas sendiri. Beda kalau misalnya belum, seperti yang ini yang tadi saya bilang, yang dua ini ya, itu kalau misalnya dipaksa dipecahin, ininya masih menempel di perutnya dan itu bisa bikin pendarahan plasentanya ini. Nah, kemudian lanjut lagi, jika sudah kering bulunya, itu untuk minggu pertama, usahakan minggu pertama lah ya, 1 minggu pertama itu untuk pakannya itu harus pur yang halus, karena belum bisa makan pur yang kasar ya. Nah, jika ingin praktis, kalau saya tetap belinya yang kasar, kemudian saya pakai chopper yang tekan itu sehingga halus, jadi tidak perlu beli 2 jenis pur. Nah, setelah 1 minggu pertama kita bisa lanjut dengan pemberian pur yang kasar sampai umur 30 hari. Nah, kunci keberhasilan perawatan anak entok itu bisa juga dilihat di video saya sebelumnya. Yang pertama, boxnya harus tertutup, kemudian tidak basah, tidak lembab, kotorannya tidak menumpuk sehingga amoniaknya tidak naik ya. Ketersediaan air itu harus selalu dilihat, ketersediaan pakan, lampunya juga harus dicek, jangan sampai mati ya, kan bahaya kalau malam misalnya lampunya putus mati, nanti anak-anak entoknya kedinginan. Kalau misalnya umurnya udah 2 mingguan itu udah aman sih kalau walaupun mati lampu. Udah tidak seperti awal-awal ini, masih perlu kehangatan soalnya. Nah, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya sih sebenarnya kalau yang di perawatan anak entok itu ada di video sebelumnya ya, bisa dicari di koleksi video saya. Jadi untuk 0 sampai 30 hari usahakan pertama pur. Kunci keberhasilannya itu adalah pertama, makanan pur itu yang selalu ada ya, harus pur agar pertumbuhan entoknya terjamin. Kemudian kehangatan kandang, kebersihan kandang, air. Saya rasa kalau 4 komponen itu cukup, biasanya mintinya pasti hidup ya, anak-anak entoknya pasti hidup sampai besar. Nah, jadi seperti itu aja ya untuk video tentang perawatan anak entok dari 0 sampai 30 hari. Tadi kebetulan juga ada proses menetas ya, yang ini masih belum nih, bentar lagi kayaknya. Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Saya sangat menerima kritik dan saran. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, klik tombol subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.